warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini. Yang terhormat Bapak Dr. Surono sebagai Direktur Polinela, Bapak Beni Zulkifli, Pak Guntur, dan juga terima kasih Bu Desi atas acara yang hebat ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah menyisikan waktunya untuk acara ini. Dan dari daftar peserta diketahui bahwa banyak sekali sebenarnya para ahli, para senior, dan para praktisi yang sudah biasa dalam terkait dengan kultur jaringan dan aglonema. Terkait dengan itu makanya saya juga berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal dari acara ini. Dan saya banyak terima kasih kepada selain tadi itu peserta juga kepada Ibu Indriani Greg Hambali. Jadi tadi Bu Desi bilang mau menghadirkan Pak Greg, jadi minimal sekarang foto-fotonya dulu Bu, kan gitu ya. Jadi di dalam PPT ini semua adalah hasil pinjaman foto dari Pak Greg, dari Bu Indriani, Pak Gunawan, dan Pak Solimin. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada mantan pacar saya, istri saya, Insinyur Hapsiati. Jadi sebenarnya Esa Flora ini beliau yang menjalankan, dan foto-foto juga sebagian dan isi materi ini juga berasal dari beliau, dan juga Ananda Aziza Jahra. Beliau yang banyak menyiapkan acara materi-materi dan juga PPT ini. Dan saya juga terima kasih kepada IPB yang telah membesarkan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi seperti yang Pak Surono katakan tadi, itu menjadi sesuatu yang real, bermanfaat ke depannya. Jadi dalam acara webinar ini, karena waktunya yang sangat mepet ini, saya berusaha untuk bisa mencapai tujuan yang optimal. Oleh sebab itulah maka saya sudah menyediakan PPT di sini dan juga materinya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para peserta di sini dan bisa dipelajari, karena memang karena sebaran dari para peserta yang sedemikian beragam backgroundnya, jadi saya berusaha untuk mengakomodir semuanya, dan mungkin tidak akan bisa memenuhi dan memuaskan semua pihak, terutama para ahli dan para senior yang sudah lebih dalam, sehingga tidak bisa mengakomodir ke detail-detail yang lebih dalam lagi. Karena itu nanti bisa kita bahas di luar pertemuan ini. Dan juga saya berharap ke depannya seperti yang dikatakan Pak Surono tadi itu, jangan hanya berhenti pada wacana di sini saja, tapi secara real kita saling sinergi, saling bantu, dan mewujudkan tadi itu. Banyak yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, saya berharap dari materi-materi tadi itu bisa dibaca, dan kemudian kalau memang misalnya ada yang belum dimengerti dan dipahami, silahkan nanti para peserta bisa mengkontak panitia, atau bisa juga ke saya secara langsung atau ke Esa Flora. Kenapa saya ngomong demikian? Karena sebenarnya kultur jaringan ini di masyarakat itu masih tergolong awam. Jadi pengertian awam di sini ya, masyarakat Indonesia sudah tahu tapi masih takut untuk bisa berusaha melaksanakan kultur jaringan dengan baik. Jadi mereka membayangkan bahwa persepsi kultur jaringan di Indonesia itu masih negatif, masih dominan negatif ya dibandingkan dengan positifnya. Hal ini bisa dipahami. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya kultur jaringan ini memang banyak hambatannya. Bentar ya. Nah, kalau kita bahas mengenai permasalahan di dalam kultur jaringan, maka sebenarnya permasalahan kultur jaringan aglonema itu sama dengan permasalahan umum di dalam kultur jaringan yang lainnya. Jadi sebenarnya ada permasalahan yang terkait dengan tanamannya, dan ada juga permasalahan yang umum terdapat di dalam teknologi kultur jaringan. Nah, permasalahan di dalam teknologi kultur jaringan ini yaitu tadi yang membuat banyak pihak merasa takut dan juga merasa khawatir.
Kenapa? Karena lebih dominan gagalnya. Ada 4 permasalahan utama, yaitu kontaminasi, browning, viabilitas, dan aklimatisasi. Nah, yang pertama sekali adalah terkait dengan kontaminasi. Kontaminasi ini sedemikian tingginya atau sedemikian besarnya permasalahan ini, sehingga bahkan bukan hanya pemula saja, para senior pun, para praktisi pun, bahkan para ahli pun itu dalam tanda kutip rada enggan untuk bisa atau mau melaksanakan inisiasi ini. Kenapa demikian? Bukan karena mereka tidak kompeten, bukan karena mereka tidak ahli atau tidak terampil, tapi memang ada suatu masalah, yaitu hampir semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang steril. Itu terutamanya. Sedangkan kita berusaha untuk mensterilkan makhluk hidup. Dalam hal ini adalah bagian tanaman yang kita kulturkan, kita masukkan ke dalam kultur jaringan. Itu permasalahan utamanya. Nah, kenapa kultur jaringan tadi itu perlu steril? Karena media yang digunakan ini adalah media yang mengandung unsur-unsur atau komponen-komponen yang sangat kaya, yang sangat subur, yang sangat lengkap. Sehingga satu sel pun, satu bagian pun dari jaringan tersebut ditumbuhkan dalam kultur yang steril, dia bisa tumbuh. Ya. Jadi sebenarnya dasar ilmiah dari kultur jaringan ini, dasar fisiologi dari teknologi ini bisa diaplikasikan di luar. Ada yang menanyakan ke saya, kenapa Pak Edi media kultur jaringan itu tidak diaplikasikan di luar? Nah, ini justru tadi itu, bahwa sedemikian suburnya media kultur jaringan, maka secuil jaringan tanaman pun bisa tumbuh. Kalau itu bisa dilakukan untuk budidaya di luar, kan hebat sekali. Masalahnya adalah bahwa sedemikian suburnya media tersebut, maka yang akan tumbuh bukan tanaman itu terlebih dahulu, tapi yang akan pesta itu adalah mikroba-mikroba yang lainnya tadi itu. Kalau ada mikroba yang patogen, maka habislah sudah kultur kita. Jadi di dalam kultur jaringan tidak boleh adanya kontaminasi, ya. Ini permasalahan umum. Nah, itu ada browning dan sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan di sini karena nanti waktunya akan habis, ya. Monggo silahkan yang selanjutnya kita bicara mengenai permasalahan khusus. Jadi permasalahan khusus di sini terkait dengan yang di aglonemanya. Jadi selain tadi yang umumnya tadi itu, maka permasalahan khusus di aglonema pertama adalah dia tadi itu kalau ada kontaminasi, browning, viabilitas, dan aklim tadi itu, maka salah satu permasalahan di kultur kultur jaringan di aglonema adalah langkanya ketersediaan bahan eksplan. Saking mahalnya harganya, maka orang untuk potong-potong takut, kan gitu ya, untuk mengkulturkan itu tadi takut. Tapi sebenarnya permasalahan ini itu akan bisa lewat kalau misalnya kita merencanakannya dengan baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini di dalam webinar ini, bahwa Esa Flora menambahkan 2 tahapan di dalam proses sterilisasi inisiasi. Tahapan itulah yang akan saya jelaskan, dan mohon maaf saya tidak menguraikan detail dalam sesi ini, tapi itu ada di dalam materi yang sudah kami sampaikan dengan detail supaya waktunya tidak habis, ya. Jadi intinya adalah bahwa karantina kultur jaringan itu berbeda dengan karantina di pertanian. Kalau karantina di pertanian adalah untuk mengeliminir atau memberantas hama dan penyakit. Kalau karantina di sini adalah dalam kaitan untuk menunjang kesuksesan dalam inisiasi eksplan. Jadi terutama adalah terkait dengan kesterilan bahan eksplan. Jadi kita berusaha untuk mensterilkan eksplannya itu. Itu yang terutama. Jadi sebenarnya silakan lanjut, Bu. Nah, ini kelebihannya, ya. Tadi itu kelemahannya tadi itu akan dijelaskan detailnya tadi itu, permasalahannya dan sebagainya, dan mengantisipasinya itu terlalu teknis, terlalu detail.
mungkin itu konsumsi para peneliti dan ahli. Sekarang bicara mengenai, karena di sini dominan juga masyarakat umum, kita bicara mengenai kelebihannya. Kelebihan kultur jaringan, nah ini dari tadi kita lihat di sini adalah aglonema hasil karya dari Pak Greg Hambali yang saya dapatkan dari istrinya Ibu Indriani. Di sini lihat cantik sekali ya. Jadi aglonema kanza mutasi. Jadi mutasinya di sini sedemikian merahnya, nyalanya itu sedemikian cantik ya, itu. Jadi yang ditampilkan dalam foto-foto di sini adalah semuanya hasil karya Pak Greg Hambali yang didapat dari istrinya Pak Bu Indriani dan juga Pak Gunawan dan Pak Solimin. Nah, kita lihat di sini bahwa kelebihan kultur jaringan secara umum. Jadi kita melihat bahwa teknologi ini sangat potensial, sangat hebat untuk bisa membuat kita mempunyai nilai lebih di dalam kita beragribisnis, berwirausaha. Karena kalau kita tidak melakukan ini, maka kita akan tertinggal dengan industri lain, apalagi dengan negara maju. Dalam hal ini Thailand. Ya, nanti akan kita lihat bisa nggak kita mengalahkan Thailand. Insya Allah akan sangat dimungkinkan itu. Nah, kelebihan kultur jaringan ini sebenarnya bisa kita lihat dari sudut pandang para pebisnis dan juga sudut pandang sisi hobis ya. Karena kalau para pebisnis tadi itu seperti misalnya pengusaha Pak Beni Zulkifli, importir, mudah-mudahan nanti tidak hanya impor tapi juga ekspor hasil produk kita. Ya, hasil produk kita yang kita buat. Jadi di dalam materi yang saya sampaikan di sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk untuk menghasilkan varietas-varietas yang baru dengan cara berbagai macam cara di sini, tapi bukan dengan cara hibrid ya, tapi dengan teknologi biodiversity di dalam kultur jaringan. Nanti akan diuraikan dan itu sudah saya sampaikan dengan detail di materi. Jadi di sini nanti kita hanya garis besarnya saja. Jadi sudut pandang dari industri bisa dilihat dari ketersediaannya bibit bermutu, berkualitas 100%. Ya, 100% berkualitas, seragam. Nah, itu bisa didapatkan dari teknologi kultur jaringan. Dan kita bisa melakukan perencanaan. Misalnya 1 tahun ini kita mau produksi berapa banyak? 100.000, 1 juta bibit. Itu tinggal kita rencanakan dan kita sediakan seluruh aplikasinya. Dan dalam hal ini, Indonesia itu sangat kekurangan tenaga ahli. Sangat kekurangan tenaga praktisi. Saya berharap Polinella mampu menyediakan tenaga-tenaga terampil seperti ini. Jadi kebetulan istri saya adalah salah satu asesor dalam kultur jaringan. Baru 3 orang di Indonesia asesor kultur jaringan. Dan baru, ya mungkin kalau nggak salah, 1 angkatan. Sehingga sangat kekurangan. Dan Esaflora dari tahun 94 sampai sekarang sudah melatih ribuan orang. Dari sekian ribu tadi itu mungkin hanya sekitar 10-20% yang running, yang bisa jalan. Nah, Esaflora mempunyai kelompok dari para pengusaha-pengusaha tersebut dan sebagian besar itu meminta tenaga terampil. Nah, itu yang sangat kekurangan. Nah, itu perlu kita antisipasi ya. Jadi dari segi industri ini sangat potensial dan sangat menentukan di dalam usahanya tadi itu. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita sudah ekspor itu 1 kontainer itu sekitar 20.000 untuk kontainer yang kecil yang 20 feet. Nah, 20.000 itu 1 kirim kan gitu ya. Kalau kita misalnya mengirim permintaannya besar, kita tidak akan mungkin menyediakan itu dalam jumlah besar kalau secara konvensional. Jadi maksud saya bahwa kultur jaringan mau tidak mau menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Kemudian untuk hobis, ya, untuk hobis sebenarnya di dalam kultur jaringan ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa demikian? Esaflora dari tahun 1994 sampai sekarang berusaha mengaplikasikan kultur jaringan skala rumah tangga. Banyak sekali permasalahan, banyak hal yang kita hadapi, ya, jatuh bangunnya dan sebagainya sampai sekarang itu sudah menjadi suatu keseharian, makanan sehari-hari.
Jadi kalau ibu-ibu, bapak yang hobis, jangan takut dengan kultur jaringan. Secara bertahap, insya Allah pasti bisa. Ya, Esa Flora ini bukan hebat, tapi karena kita istiqomah. Jadi nilai istiqomahnya itu yang sangat penting dan sangat mahal. Kita jangan takut dengan hambatan, kita jangan takut dengan masalah, laksanakan terus. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para hobis tadi itu? Cukup dengan hanya menggunakan NK1, alat tanam 1, dan autoclave 1, maka Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kultur jaringan itu di rumah. Yang terpenting tadi itu yang saya katakan, bahwa kultur jaringan ini sangat sulit tadi itu. Nah, nanti secara bertahap Bapak Ibu bisa mempelajarinya, ya, mengenai masalah kontaminasi dan sebagainya tadi itu. Oke, kelanjutannya silakan. Nah, ini kelemahannya, ya, kultur jaringan sangat banyak tadi itu. Jadi ya intinya banyak detail tadi itu yang mempengaruhi, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tak akan lari gunung dikejar. Jadi gunungnya tidak akan lari, tapi jangan Ibu melihat gunung tadi itu. Jadi jangan membayangkan kapan sampai ke gunung, tapi perhatikan langkah Ibu semua, ya. Insya Allah kita langkahnya benar, setahap demi setahap, dan pada akhirnya kita ternyata sudah bergerak dengan sangat jauh. Nah, yang berikutnya adalah, ya selanjutnya, nah ini adalah, nah ini juga ya. Jadi ini kelemahannya, kemudian kita masuk kepada faktor kekuatan dalam bisnis masa depan. Indonesia mempunyai dua hal pokok, ya, yang bisa membuat Indonesia menjadi negara yang eksis di dalam bidang hortikultura. Yang pertama adalah Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat hebat. Jadi seperti sekarang, bahwa kita sudah sangat nanti oleh beberapa negara untuk dalam tanda kutip mereka mendapatkan jenis-jenis bahkan spesies yang mereka inginkan, atau juga kalau bisa mereka mendapatkan jenis-jenis itu di para petani. Jadi dengan zaman milenial seperti sekarang ini, para pembeli tadi itu sudah langsung datang ke Indonesia. Mereka datang langsung ke petani. Jadi di Ciapus itu ada suatu daerah yang di situ petani semua dan para importir eksportir tadi itu dari luar negeri datang ke sana langsung beli. Nah, ini merupakan salah satu globalisasi dan kita harus kuat. Nah, selain megadiversity tadi itu, yang sangat diperlukan adalah tadi itu bioteknologi. Oleh sebab itulah makanya kami dari Esa Flora berusaha bagaimana menggabungkan antara megabiodiversity tadi itu dengan bioteknologi yang aplikatif, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan masyarakat banyak. Kalau Bapak Ibu lihat, silakan Bapak Ibu lihat di Esa Flora, banyak aplikasi-aplikasi yang, maksud saya banyak metode kultur jaringan yang bisa dilaksanakan secara skala rumah tangga. Bahkan sebenarnya bisa dilakukan di luar, bisa dilakukan secara aplikatif, secara konvensional. Tapi itu tidak kita bahas sekarang ya, karena di sini kita bicaranya kultur jaringan. Jadi, dan ini juga saya sudah bahas sebenarnya di materi yang saya buat tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini juga tadi yang saya katakan, nah itu Aglonema huges, ya, bulat dan menarik. Nah, ini salah satu karya Pagerik Hambali, ya. Bagaimana dari dua tadi itu bisa menjadi terlaksana, bisa menjadi suatu yang real, maka benar kata Direktur tadi itu Polinella, Pak Surono, bahwa kita wajib bersinergi, kita wajib bekerja sama, kita wajib berkolaborasi. Karena kalau tidak akan sanggup kita untuk mencapai suatu karya yang maha besar tadi itu. Kita perlu bergabung. Jadi sebenarnya dari segi teoritis ilmiahnya itu sangat mudah, ya. Kenapa saya bilang sangat mudah? Ya maksudnya kita harus tadi itu. Saya menguasai teknologinya, tapi saya tidak bisa berjualan seperti Pak Beni kan gitu ya.
Saya menguasai teknologinya, tapi saya sudah lama tidak berbudidaya seperti Pak Guntur. Nah, ini kita harus bekerja sama. Bagaimana misalnya yang ahli dalam kultur jaringan, ahli dalam bidang biodiversity, itu menghasilkan produk-produk aglonema yang spektakuler. Dari mana bahannya? Pak Greg Hambali adalah kreatornya. Beliaulah yang menemukan aglonema-aglonema yang berkualitas. Kalau Anda tahu bahwa Pak Greg Hambali ini untuk mendapatkan aglonema-aglonema yang spektakuler ini bukannya mudah, ya. Jadi dalam pertemuan PFI beliau pernah mengatakan bahwa beliau sudah melakukan puluhan ribu penelitian dan gagal total semuanya. Dan akhirnya ditemukan satu pada waktu itu adalah yang sangat spektakuler. Di awal mulanya munculnya warna merah dalam aglonema, ya, Pride of Sumatra. Itu mendunia sekali itu, karya maha besar Pak Greg Hambali, yang kemudian diturunkan lagi menjadi yang seperti sekarang. Oke, silakan bawahnya, berikutnya Ibu. Nah, ini sedikit saya uraikan mengenai perbanyakan kultur jaringan, tapi tidak bisa saya detail, hanya lihat saya gambarkan saja. Jadi, karena nanti jadi kuliah kultur jaringan, ya. Terlalu detail, terlalu banyak ya. Silakan aja langsung share lagi. Dan ini contohnya tadi ya beberapa kultur. Silakan Mbak lewat. Nah, ini contoh aglonema rotundum. Ini juga merupakan kisah suka duka Esa Flora di dalam mengkulturkan aglonema rotundum ya. Ini ada tahapan-tahapannya dan sebagainya. Jadi karantina kultur jaringan ya, itu adalah suatu kegiatan untuk mengantisipasi sulitnya mengatasi kontaminasi sistemik. Dan alhamdulillah di tahun 96-97 kita sudah mampu mengkulturkan aglonema. Jadi pada waktu itu kita kerjasama dengan adik kelas. Kebetulan beliau mendapatkan proyek dari Pemda setempat, dan kita untuk mengkarantina indukan tadi itu, adik kelas saya itu menghabiskan 60 juta, coba bayangkan, menghabiskan 60 juta untuk memberi koleksi tadi itu dan diproses karantina. Nah, proses karantinanya tadi itu saya jelaskan di materi ya, jadi tidak cukup di sini. Nah, ini digambar terlihat bahwa sebenarnya kita sudah memiliki koleksi rotundum itu sejak lama, dan kita sudah punya ribuan sekarang. Awal mulanya, Masya Allah, sangat sulit. Jadi kita sudah mendatangkan aglonema rotundum ini dari Sumatera 300 pot, ya itu 100 dulu coba inisiasi gagal, 100 lagi gagal, 100 lagi gagal. Itu karena saking tingginya mikroba yang ada di dalam aglonema yang berasal dari alam tersebut ya, sehingga kita sangat sulit untuk bisa menginisiasi atau memberantas mikroba yang ada di dalam sel. Dan kalau ibu bapak tahu bahwa kita mulai berhasilnya menginisiasi rotundum itu adalah dari indukan bahan ekspan yang berasal dari Dr. Purbo. Ya, pada waktu itu ada Dr. Purbo punya koleksi, dan itu kita beli dari beliau, kita karantina dan kita inisiasi. Alhamdulillah kita mendapatkan satu kultur steril, hanya satu kultur steril. Tapi alhamdulillah dari satu itu kemudian sekarang menjadi ribuan, dan itu menjadi koleksi Esa Flora. Oke, lanjut. Silakan berikutnya. Nah, di dalam nanti akan dibahas juga bahwa di dalam kultur jaringan arahnya tidak hanya sekedar memperbanyak, tidak hanya sekedar menumbuhkan, tapi dalam kultur jaringan itu banyak sekali ragam metode yang bisa dilakukan. Salah satunya, kalau Bapak Ibu yang belum pernah melihat kultur jaringan, ini adalah metode embriosomatik atau kalus ya. Jadi kita menumbuhkan kalus dan embriosomatiknya dengan tujuan bahwa hasil perbanyakannya menjadi lebih banyak. Di sini kita menggunakan media padat, dan sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang lebih modern seperti TIS ya, Temporary Immersion System, kemudian bioreaktor, atau juga menggunakan shaker, atau Bapak Ibu bisa menggunakan bioreaktor buatan sendiri dengan menggunakan aerator akuarium, dan itu sudah saya masukkan di dalam materi. Silakan bereksperimen ya, silakan. Kalau Bapak Ibu kurang jelas, silakan kontak kami. Berikutnya,
Nah, ini tahapan multiplikasi atau subkultur perbanyakan di dalam kultur jaringan. Jadi kenapa kultur jaringan ini bisa menghasilkan perbanyakan dalam jumlah cepat? Karena memang ukurannya kecil, ya. Sehingga untuk mencapai organ yang lengkap tadi itu dalam bentuk planet ini itu bisa lebih cepat. Kemudian juga andalan kita itu adalah formulasi hormon yang kita buat sehingga dia tumbuhnya itu tidak hanya seperti biasa, tapi dia berlari tumbuhnya. Jadi bisa jauh lebih cepat, tergantung kepada formula yang kita buat. Nah, penguasaan dan pemahaman mengenai hormon ini, nah ini nanti materi sendiri. Kalau yang berminat nanti silakan bisa ke Exaflora. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pembesaran dan pengakaran. Nah, pembesaran dan pengakaran ini adalah terkait dengan tahapan di mana kultur jaringan tadi itu sudah mulai siap untuk dikeluarkan. Jadi kita membentuk planlet. Dalam kaitan pembesaran dan pengakaran ini, yang perlu diingat adalah bahwa kita harus benar-benar menyediakan bibit yang berkualitas. Jadi sebaiknya pada tahap ini kita harus membuat supaya si tanaman tadi itu kuat, sehingga dalam proses aklimatisasinya tadi itu menjadi lebih bagus. Jadi kita perlu normalisasi hormon, kemudian kita perlu pengakaran, kemudian aklimatisasi secara bertahap. Lanjut. Silakan berikutnya kita masuk ke aklimatisasi. Silakan Bu, tahap ini selanjutnya. Di dalam aklimatisasi bisa dilakukan dengan skala industri dan bisa juga dengan skala rumah tangga. Yang Bapak Ibu lihat di sini adalah skala rumah tangga. Kita mengaklimatisasinya itu per individu dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Media yang digunakan di sini adalah sekam bakar dan juga kokopit ya, steril, yang relatif bersih lah kan gitu ya. Nah, ini adalah koleksi Exaflora yang sudah keluar, cantik sekali ya, cantik sekali. Dan dia memang bebas penyakit. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa koleksi bibit hasil kultur jaringan kita dari hasil kultur aglonema dan lainnya sebagainya. Dan bahwa Exaflora sebenarnya karena arah dari Exaflora ini lebih dominan ke pengabdian, jadi kita tadi itu menerima mahasiswa untuk magang, PKL, penelitian dan sebagainya. Dan Exaflora membuat koleksi konservasi in vitro. Nah, itu membuat Exaflora tidak punya kesempatan waktu untuk memproduksi skala besar. Oleh sebab itulah makanya kita bekerja sama tadi itu seperti Pak Suron sampaikan dengan para pengusaha tadi itu untuk bisa memproduksi khusus jenis-jenis tertentu. Banyak peserta Exaflora yang memang mereka itu memfokuskan pada satu produk dan mereka sukses besar ya. Karena fokus pada satu produk. Oke, silakan selanjutnya. Nah, ini adalah teknik-teknik kultur jaringan yang bisa kita lakukan terkait dengan aglonema. Jadi teknik-teknik ini sangat banyak ragamnya tadi itu. Yang pertama adalah terkait dengan konservasi in vitro. Kita bisa mengoleksi, menangkarkan sesuai dengan karakter gennya. Jadi kita bisa menyimpan plasma nutfah dan kita bisa membangunkannya kembali dan menggunakannya. Ini baru terkait dengan tanaman hias. Kalau untuk yang lainnya adalah kita bisa misalnya memproduksi untuk metabolit sekunder. Kita bisa memproduksi untuk pemuliaan, untuk mutasi dan sebagainya ya. Nah, di dalam kegiatan ini kita menggunakan namanya metode pertumbuhan minimal. Jadi kultur itu atau tanaman itu kita tidurkan di dalam kultur yang biasanya dia harus di subkultur 3-4 bulan, ini dia bisa tidur selama sekitar 3-5 tahun ya. Demikian juga dengan tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu mempunyai peluang yang hebat untuk mengeksplorasi keanekaragaman genetik aglonema. Syaratnya apa? Ya tadi itu kita punya stok aglonema yang sudah siap untuk dieksplorasi tadi itu. Dengan apa? Dengan beberapa teknologi ya, seperti membuat mutasi,
Ini bisa dengan menggunakan suatu zat-zat yang bisa menyebabkan mutasi, atau bisa juga dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Atau kalau ada bapak-bapak yang ingin supaya aglonemanya menjadi raksasa, kita bisa membuat namanya kultur poliploid aglonema dengan menggunakan colchicine. Oke, lanjut aja, ini nanti bisa baca di materi ya. Oke, saya rasa selesai. Saya rasa itu saja, Bu Desi. Saya berharap bahwa ini bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada sesuatu yang real untuk bisa kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.